Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di dalam program Sapaan Gembala BPD Jabatara pada pagi hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhan yang terus menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini. Dan untuk itu pada kesempatan yang penuh dengan sukacita ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita di sepanjang hari ini. Dan kita akan melihat dari tema yang akan kita bahas bersama ialah menjadi teladan yang hidup di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-2 sampai yang ke-10. Kita baca ayat firman Tuhan ini dulu dan sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini kami pertemukan oleh Tuhan melalui media sosial. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap kami, bahkan menganugerahi kepada setiap kami berkat dan pertolongan daripada Tuhan, dan kiranya kami boleh terus di dalam pimpinan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang berkarya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan melihat kembali di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-2 sampai yang ke-10 sebelum kita melihat apa yang menjadi titik poin atau yang esensial di dalam firman Tuhan ini. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Untuk firman Tuhan. Dan berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini ialah menjadi teladan yang hidup. Di era yang modern ini semua serba maksud saya di era yang modern ini di mana semua teknologi, apalagi sekarang kita lihat perkembangan informasi dan AI yang begitu cepat ya. Dan ketika perkembangan zaman yang begitu cepat ini, kadang-kadang saya berpikir begini Bapak Saudara. Jika semua orang bisa mengakses ya pengetahuan dengan mudah dan apa yang diperlukan juga sangat mudah, dan lebih daripada itu juga orang-orang pada masa kini sangat mudah mencari pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa di media sosial, guru Kristen dan bahkan orang-orang yang luar biasa, terkhusus untuk orang-orang Kristen maksud saya, yang memberikan motivasi di dalam hidup ini. Dan mereka luar biasa. Tetapi ada yang membedakan, ada hal yang sangat membedakan di sini. Bukan tentang pengetahuannya, bukan tentang pengalaman para pengkhotbah, para motivator, para guru-guru Kristen, bukan berdasarkan oleh secara pengetahuan, tetapi lebih daripada itu yaitu tentang keteladanan hidup. Tentang keteladanan hidup itu tidak akan pernah ditemukan di media sosial manapun.
Ya, dan kita tentu hal ini yang sangat penting di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam dimanapun kita berada. Keteladanan hidup ada hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Dan dalam bagian ini, Bapak Saudara, Paulus ini menegaskan atau mengucap syukur ya atas apa yang terjadi di jemaat Tesalonika. Dan dari bagian ini ada hal-hal yang sangat penting yang ingin dikatakan oleh Paulus, yaitu 3 hal tentang jemaat yang ada di Tesalonika ini. Yang pertama adalah mengenai iman, kasih, dan pengharapan. Dan yang menarik di sini, Bapak Saudara, yang menarik adalah jemaat yang ada di Tesalonika ini, mereka sedang mengalami berbagai kesulitan dari orang-orang sekitar akibat menerima Injil yang diberitakan oleh Paulus dan rekan-rekannya. Jadi jemaat Tesalonika ini mengalami permasalahan sebenarnya. Mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tetapi mereka dalam hal ini Paulus mengatakan Paulus bersuka cita atas jemaat yang ada di Tesalonika. Dan bagian ini yang menjadi sukacita juga yang disampaikan oleh Paulus adalah mengapa Paulus sangat bersukacita. Bukan hanya mereka berjemaat di Tesalonika bersukacita dalam penderitaan, namun dalam bagian itu Paulus melihat Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, sehingga mereka bersukacita menghadapi berbagai macam penderitaan yang berat tersebut. Dan ini yang menjadi hal yang sangat menarik, mengapa Paulus begitu menekankan jemaat di Tesalonika ini untuk menjadi contoh, bukan hanya bagi mereka pada masa itu, tentu juga bagi kita pada masa kini. Menderita tetapi bersukacita itu bukanlah hal yang mudah, Bapak Saudara. Itu adalah tindakan yang berlawanan dengan natur manusia yang seringkali tidak bisa menerima keadaan yang sulit, ya. Dan bagian ini kita akan lihat kembali bagaimana apa yang ditampilkan oleh jemaat di Tesalonika yang menjadi pembicaraan banyak orang, ya. Jadi banyak orang dan termasuk kita juga mesti mengagumi bagaimana jemaat Tesalonika ini hidup dengan seturut kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan tentu dengan kekuatan Roh Kudus dari itu. Dan jadi bagian keteladanan hidup jemaat yang ada di Tesalonika ini minimal ada 3 hal, Bapak Saudara, kita bisa perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah berbalik kepada Tuhan, seperti halnya orang-orang di sekitar mereka waktu itu. Jemaat di Tesalonika ini awalnya juga adalah penyembah berhala, namun setelah mendengar Injil, kabar baik disampaikan oleh Paulus bersama-sama dengan rekan-rekannya, jemaat di Tesalonika mereka meninggalkan berhala itu, dan ini berbicara tentang iman. Yang kedua, melayani Tuhan itu dengan kasih. Setelah menjadi orang percaya, jemaat yang ada di Tesalonika itu mengabdikan hidup mereka sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Ini berbicara tentang kasih. Dan yang ketiga ialah mereka menantikan kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Ini berbicara tentang pengharapan. Sebagai pengikut Kristus, mereka melihat segala sesuatu dunia ini dalam cara pandang kekekalan. Karena itulah hidup seperti Kristus, termasuk dalam kesengsaraan seperti yang dia alami, menjadi prioritas. Dan untuk itu, bagi kita pada masa kini, Bapak Saudara, bagi kita pada masa kini, mari kita melihat segala sesuatu yang kita alami, kita memandang dengan cara pandang yang kekal, yaitu kita punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Jikalau Yesus sebagai Tuhan saja menderita, bahkan lebih menderita daripada kita, dia tetap melakukan hal itu sebagai bukti dia mengasihi saya dan saudara.
Dan untuk itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun mungkin berat ya penderitaan yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara dan dimanapun saudara berada, dan pelajaran dari jemaat di Tesalonika ini yang sangat penting juga untuk kita bisa teladani adalah identitas dan kehidupan kita sebagai orang Kristen bisa menimbulkan tekanan. Namun respon kita terhadap keadaan yang tidak mengenakan ini, tidak menyenangkan, penderitaan dan pergumulan hidup ya, dihimpit oleh tekanan-tekanan, termasuk kita sebagai orang Kristen sulit untuk beribadah, tetap dalam hal itu kita bersuka cita. Dan hal juga yang ingin saya tekankan dari bagian ini, firman Tuhan ini bagi kita, bagi saya juga saudara. Jadi ada yang bisa kita berikan untuk orang lain melihat kita, yaitu keteladanan. Ya, keteladanan. Baik di dalam penderitaan kita masih membuktikan bahwa kita adalah orang percaya. Dalam keadaan yang sulit sekalipun kita harus membuktikan kepada mereka bahwa kita punya pengharapan dan kita memberikan teladan, contoh kepada mereka yang tidak mengenal Tuhan, memberikan contoh kepada mereka yang ragu-ragu, memberikan contoh kepada mereka yang mungkin tidak percaya kepada Tuhan. Baik dalam segala penderitaan, Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap memiliki iman, pengharapan kita, dan tentu dalam hal ini kita diberikan tanggung jawab untuk mengasihi Tuhan lewat tindakan dan kita dalam melayani Tuhan. Entah dalam banyak hal kita bisa melayani Tuhan, dan untuk itu mari kita bersandar pada kuasa Roh Kudus supaya kita memiliki hikmat dalam pikiran, dalam perkataan dan tindakan kita. Dengan demikian kita bisa menjadi saksi Kristus yang baik, yang kiranya dapat menuntun banyak orang untuk menerima hidup yang kekal. Amin. Untuk firman Tuhan, dan sebelum saya tutup dalam doa firman Tuhan ini, ada refleksi dari John Donne bernama John Donne mengatakan begini: dari semua tafsiran Alkitab yang ada, teladan yang baik adalah yang paling unggul. Kristus memberikan teladan pada para murid dan juga kepada kita. Keteladanan itu penting, Bapak Saudara, penting sekali. Untuk itu mari kita memiliki sikap hidup yang baik, menjadi teladan, supaya setiap orang melihat kita, dia akan memiliki rasa rindu untuk mengetahui apa yang membuat kita bisa melakukan hal itu semua. Tentu kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman. Kiranya firman yang kami dengar pada pagi hari menguatkan kami, memberikan sukacita besar di dalam kehidupan kami, dan tentunya kami memohon kepadamu Tuhan, mampukan kami untuk menjadi teladan yang hidup bagi setiap orang, sehingga kami menjadi teladan yang membawa kabar baik kepada sebanyak mungkin orang. Terpujilah Engkau pada surga, berkati setiap umat-Mu, anak Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang bekerja, kiranya berkat dan pertolongan daripada Allah Bapa, bahkan Tuhan kami Yesus Kristus, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai Bapak Ibu Saudara